Di Indonesia banyak sekali program-program karya wisata studi tour ini tujuannya bukan tujuan pendidikan, tapi lebih banyak tujuan komersilnya. Hmm. Dipakai oleh pihak-pihak tertentu, pihak-pihak sekolah, atau oknum pimpinan sekolah menggunakan study tour ini untuk mencari uang. Itu juga yang mungkin karena mindsetnya itu adalah mencari profit komersial, tentu dasar pemikirannya adalah bagaimana mendapatkan pendapatan setinggi-tingginya dan biaya yang semurah-murahnya. Di pendidikan itu nggak bisa mekanismenya mekanisme pasar, nggak bisa pendidikan itu berpikiran untuk mencari untung. Hmm. Pendidikan itu bukan bisnis. Jadi sangat keliru kalau orang itu melihat pendidikan itu sebagai sebuah bisnis. Program Tribun Sound Focus Tribuners hari ini membersamai Anda kembali bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, 11 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka dalam insiden kecelakaan bus yang ditumpangi siswa SMK Linggar Kencana Depok di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Acara ini sedianya menjadi acara perpisahan atau study tour yang membahagiakan. Namun naas acara tersebut berubah petaka setelah terlibat kecelakaan di wilayah Ciater, Jawa Barat. Lalu bagaimana kemudian acara di luar sekolah ini? Apakah kemudian menjadi salah satu hal yang harus ditiadakan? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan pengamat pendidikan dari Eksekutif Director Center for Education Regulation and Development Analysis atau CERDAS. Ada Bang Indra Karismiaji. Bang Indra, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Abang? Alhamdulillah kabar baik Mbak Nila. Semoga Mbak Nila dan teman-teman di Tribun juga demikian. Terima kasih Bang Indra menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya hari ini. Kita akan berdiskusi terkait insiden yang baru saja terjadi, ini kecelakaan maut di Ciater yang menewaskan 11 siswa yang sedang melaksanakan acara di luar sekolah seperti itu. Bang Indra, atau yang biasa kita sebutnya adalah study tour begitu ya di luar sekolah. Sebagai pengantar melihat insiden ini seperti apa Bang? Silahkan. Ya, pertama-tama tentunya kami menyampaikan rasa duka cita buat keluarga yang mengalami musibah. Ini sangat disayangkan ya, anak-anak yang harusnya akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan ternyata harus meninggalkan kita terlebih dahulu. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah eh, bicara tentang study tour, ini kita harus melihatnya dari dua perspektif yang berbeda. Kalau kita mau melihat dari manfaatnya, harus diakui memang nilai manfaatnya cukup tinggi. Hmm. Karena itu akan membuat anak-anak kita punya wawasan yang lebih luas, punya wawasan Nusantara yang lebih besar lagi karena mereka keluar dari daerah yang mereka sudah nyaman tinggal di situ dan bisa melihat tempat-tempat yang baru, Hmm. bisa kenal orang-orang baru, bisa mempelajari hal-hal yang baru. Itu tentunya tujuannya sangat positif dan itu di seluruh dunia memang hal yang biasa ya. Bagian dari pendidikan itu ada karya wisata, ada study tour, itu hal yang lumrah dan sangat positif. Tapi, nah ini poin ketiga, di Indonesia banyak sekali program-program karya wisata studi tour ini tujuannya bukan tujuan pendidikan, tapi lebih banyak tujuan komersilnya. Hmm. Dipakai oleh pihak-pihak tertentu, pihak-pihak sekolah, atau oknum pimpinan sekolah menggunakan study tour ini untuk mencari uang, mencari profit. Nah, itu yang tentunya bertentangan dari konsep pendidikan itu sendiri. Pendidikan itu kan tidak komersial. Pendidikan itu bagaimana bicara mendidiknya bukan mencari uang sebanyak-banyaknya. Nah, itu yang terkadang terjadi di Indonesia justru merebaknya program-program study tour ini tujuan utamanya bukan untuk mendidik, Hmm. tetapi untuk mencari profit. Jadi dari sisi komersialnya itu yang sangat disayangkan. Dan itu juga yang mungkin karena mindsetnya itu adalah mencari profit komersial, tentu dasar pemikirannya adalah bagaimana mendapatkan
pendapatan setinggi-tingginya dan biaya yang semurah-murahnya sehingga profitnya besar kan. Mhm. Itu yang akhirnya bisa jadi, saya tidak menuduh, misalnya dari sekian banyak vendor bis yang ada, cari yang paling murah. Dan tentunya bisa berdampak ternyata bisnya tidak layak untuk pakai. Mhm. Misalnya bannya sudah gundul, remnya blong, kondisi mesinnya tidak prima, dan itu yang bisa membuat kecelakaan lalu lintas seperti yang terjadi di Subang ini kan. Mhm. Nah, disinilah letaknya kita bagaimana berpikir kalau memang yang namanya study tour karya wisata ini harusnya menjadi bagian dari program pendidikan itu sendiri, jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk justru mencari keuntungan yang akhirnya malah merugikan banyak orang. Kalau sampai seperti ini nyawa sampai hilang, itu kan yang sangat disayangkan. Itu Mhm. catatan saya. Oke, ini yang juga menarik untuk saya ingin singgung lebih dalam terkait bagaimana kemudian sekolah atau pihak-pihak yang ingin menggelar study tour ini mencari vendor yang paling murah, namun kemudian biaya yang ditarik begitu ya, Bang Indra, kepada siswa ini juga tidak yang semurah dari apa yang didapatkan hanya demi dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu saja itu tadi, Bang. Ya, rumus bisnis kan begitu ya. Hmm. Jadi bagaimana mencari income setinggi-tingginya, tapi biaya itu semurah-murahnya. Jadi eh, cari modal yang sekecil-kecilnya kan gitu Ya. untuk biaya ya, sehingga profitnya besar. Tapi kan dengan resiko seperti ini terjadi Hmm. kecelakaan, harusnya yang dinilai adalah tingkat keselamatannya, bukan bicara murahnya. Apalagi tadi, makanya di pendidikan itu nggak bisa mekanismenya mekanisme pasar, nggak bisa pendidikan itu berpikiran untuk mencari untung. Hmm. Pendidikan itu bukan bisnis. Jadi sangat keliru kalau orang itu melihat pendidikan itu sebagai sebuah bisnis. Tapi pendidikan itu adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya harusnya tidak ada yang mencari untung di dunia pendidikan ini. Itu harus menjadi filosofi dasar kalau kita mau melaksanakan program pendidikan, sistem pendidikan nasional kita. Jadi juga ini kan banyak terjadi ya di sekolah-sekolah negeri misalnya, karena anggaran terbatas, hanya hidup dari dana BOS misalnya, kemudian pihak sekolah mulai dalam tanda kutip kreatif kan gitu, kemudian bikin program-program study tour ini yang sering juga justru malah membebani orang tua, karena Mhm. tadi biayanya bisa mahal sekali, lebih mahal daripada misalnya kita jalan sendiri dengan keluarga, tapi pelayanannya sangat minim gitu. Hotelnya murah, hotelnya buruk, bisa tempat penginapannya buruk, eh, transportasinya juga tidak tidak aman. Itu yang sering terjadi. Nah, harusnya itu semua bahkan kalau sekolah negeri itu didesain oleh pemerintah. Jadi bukan lagi orang tua siswa suruh bayar ya, harusnya nggak begitu, tetapi Hmm. menjadi bagian dari program pemerintah, misalnya tiap tahun itu memang ada program karya wisata karena anggaran pendidikan kita kan 665 triliun. Mhm. Itu kan besar sekali. Tinggal bagaimana pengelolaannya harus tepat sasaran, harus memang bermanfaat. Tapi jangan juga masyarakat karena ada kejadian ini menganggap study tour itu nggak penting. Study tour itu sangat penting, apalagi bagi mereka yang tidak punya kesempatan, tidak punya kemewahan untuk bisa bepergian, berwisata ke daerah dan lain. Jadi betul-betul wawasannya sangat sempit. Nah, kebersamaan ini akan bisa membuka wawasan mereka kan. Mungkin seumur-umur ada yang belum pernah ngelihat Bali itu seperti apa, Mhm. melihat Borobudur seperti apa, Jogja itu seperti apa, Solo seperti apa. Hanya tahu misalnya Jakarta saja, Depok saja, Bogor saja. Nah, itu akan membantu proses belajar. Tapi tadi harus fokus utamanya, tujuan utamanya adalah mendidik, bukan mencari keuntungan.
Betul, mendidik harus aware juga, begitu artinya Bang Indra, pihak-pihak dari sekolah yang mengurus masalah study tour ini tidak hanya memperdulikan bagaimana mendapatkan murah, profit, tapi keamanan ya yang paling utama untuk siswa yang nantinya bisa berangkat dan pulang kembali dengan selamat. Ini setelah adanya insiden kecelakaan di Ciater ini, Abang, ini membuat banyak pihak kemudian bertanya-tanya, akankah kemudian study tour ini ditiadakan saja? Kalau dari kacamata Abang seperti apa? Seperti yang saya sampaikan, study tour itu penting sekali, Hmm. ya. Jadi menjadi bagian dari pendidikan. Tapi ya memang harus didesain secara matang. Jadi kalau kita bicara tadi sekolah negeri, Ya. harusnya dinas pendidikan itu sudah punya konsep yang betul-betul, oke, anak SD itu akan study tour-nya kemana. Misalnya, ya nggak jauh-jauh aja, tapi kan belum tentu anak Jakarta itu pernah lihat Monas misalnya. Hmm. Kan belum tentu, karena biaya, karena banyak hal lah, orang tua sibuk, orang tua bekerja. Nah, dengan adanya karya wisata hanya ke Monas saja misalnya, bersama dengan teman-temannya, itu sudah satu hal yang bagian dari pembelajaran yang bermanfaat, yang bermakna. Tapi apakah itu memang didesain matang oleh sekolah, oleh pemerintah? Nah, di sekolah swasta juga begitu, jangan ujuk-ujuk tiba-tiba orang tua disuruh bayar sekian juta untuk study tour, tapi dari awal tahun ajaran sebelum masuk sekolah sudah didesain. Ini kita akan mengadakan study tour ke tempat ini, biayanya sekian, penginapannya begini, transportasinya juga dijamin aman, dan segalanya. Jadi betul-betul sudah persiapan yang matang. Sekali lagi, jangan jadikan dunia pendidikan itu sebagai tempat mencari profit. Karena Hmm. bukan tempatnya. Dunia pendidikan itu bukan tempatnya berdagang. Tapi dunia pendidikan itu tempatnya menyiapkan generasi penerus untuk menghadapi tantangan masa depan. Jadi jangan melihatnya untung dan rugi. Artinya kan regulasi yang paling utama kemudian harus dilakukan Kementerian Pendidikan, pihak sekolah sendiri. Ini kalau secara regulasi, regulasi yang jelas terkait study tour ini kalau dari analisa Bang Indra sendiri apa saja Bang agar kemudian ya ini acara di luar sekolah tidak mencari untung untuk pihak sekolah juga tapi juga aman nih. Ya siswanya juga aman, kemudian orang tua juga tidak terbebani. Ini regulasi semacam apa yang harus dilakukan? Yang jelas jangan sampai konsepnya jadi berdagang tadi ya. Mhm. Apa, sekolah jadi penjual, orang tua jadi pembeli. Nggak Ya. boleh, tapi memang menjadi bagian dari proses belajar. Misalnya sekarang dengan konsep kurikulum merdeka itu ada P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang pada dasarnya ada pembelajaran berbasis proyek. Nah, itu akan sangat cocok sekali Mhm. menerapkan pembelajaran berbasis proyek dengan bagian dari study tour, bagian dari inovasi baru, mengusulkan hal yang baru, itu harus memang menjadi bagian. Jadi juga jangan dibuat ini seolah-olah terpisah dari proses belajar di sekolah. Oke. Nggak bisa, ini menjadi bagian dari proses belajar di sekolah. Makanya kalau kita bicara sekolah negeri, harusnya sudah didesain oleh pemerintah sebagai pemilik sekolah kan. Mhm. Yang tadi saya katakan, SD kelas 1 tuh karya wisatanya kemana? Anggarannya sudah disiapkan oleh pemerintah. Bahkan kalau perlu nggak anggarannya, tapi sudah kendaraannya, semua sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah bertanggung jawab dalam proses itu ya. Dinas pendidikan itu kan ada orangnya. Di sekolah swasta juga dari awal sudah dijelaskan ini manfaat dari study tour-nya akan ke daerah ini, berapa lama, biayanya berapa, yang akan dipelajari apa, hasilnya seperti apa. Jadi prosesnya itu antara orang tua dan sekolah itu sebagai mitra, bukan sebagai penjual dan pembeli. Nah, itu memang yang agak berbeda di Indonesia nih. Apa, orang tua siswa di Indonesia itu oleh sekolah sering memang ditempatkan sebagai pembeli, bukan sebagai mitra. Mhm. Itu yang harus kita kembalikan bersama. Janganlah berdagang di sekolah, janganlah berdagang dengan orang tua siswa, karena ini bukan tempat. Hmm.
Kalau kemudian study tour yang tidak berjalan sesuai semestinya, ini kan juga harus ada tindakan yang tegas juga. Mungkin Bang Indra yang bisa diambil begitu ya untuk kemudian memberikan sanksi pada pihak sekolah. Apakah regulasi semacam itu juga diperlukan dalam kasus-kasus untuk menghindari kecelakaan semacam ini? Sebagai seorang pendidik, saya nggak pernah mau memulai sesuatu dari modelnya adalah reward and punishment ya. Hmm, Jadi ada hukuman, ada ini. Tetapi karena seorang pendidik itu berpikirnya secara konstruktivis. ya. Jadi bagaimana mengkonstruksikan yang namanya satu hal itu pasti nggak bisa sempurna. Mhm. Pasti ada kelemahan, ada kesalahan, ada kekeliruan. Namanya juga manusia. Kita bukan malaikat, kita bukan Tuhan, ya kan? Nah, itu harusnya menjadi bagian evaluasi apa problema misalnya study tour di tahun ini sehingga tahun depan kita bisa mengambil langkah yang lebih baik lagi dari tahun ini. Jadi modelnya seperti itu. Saya bukan tipe orang yang oke ngelihat ini adalah harus dihukum, ini harus begitu. Enggak, asal kita tadi menyadari memang satu. Ini kan bicara filosofi. Ya. Bagaimana secara fundamental kita mau melihat yang namanya study tour ini. Kalau kita bertanya ke orang tua siswa, rata-rata keluhannya memang menganggap ini adalah bisnisnya pihak sekolah. Mhm. Tujuannya untuk mencari profit, bukan untuk mendidik. Kan sudah berbeda itu. Jadi dari awal pun itu sudah berbeda mindset. Tapi kalau kita kembalikan semua pihak orang tua, pihak sekolah, pihak pemerintah, dinas pendidikan misalnya, atau Kementerian Agama kalau madrasah, sudah memang melihat secara bersamaan, memang ini adalah hal yang positif, bagian dari pembelajaran yang sangat penting, terutama Indonesia ini kan negara yang sangat bineka ya. Mhm. Penting sekali buat anak kita itu merasakan bagaimana melihat, merasakan hidup itu dengan orang-orang yang berbeda dengan kondisi tetangganya yang mungkin selama ini homogen ya kan gitu. Tapi terus kemudian merasakan oh ternyata misalnya nih orang yang dari lingkungan keluarga daerahnya misalnya mayoritas non-muslim, kemudian punya karya wisata untuk bagaimana mengenal lebih dekat dengan saudara-saudaranya yang beda agama, yang Muslim misalnya, atau sebaliknya, yang Muslim merasakan yang Hindu. Kan itu adalah satu hal yang sangat positif. Dan itu memang dibutuhkan untuk persatuan bangsa, kemajuan bangsa. Itu kan penting. Tapi Ya. tadi prosesnya bagaimana? Itu yang memang harus disiapkan bersama dan betul-betul matang ya. Jangan Hmm. sampai nyawa harus menjadi taruhannya. Kan seperti sekarang ini kita nggak tahu proses pemilihan vendor bus yang dilakukan oleh sekolah ini, apakah memang mencari yang murah, ya kan? Kemudian ada profit di situ, nah, untuk siapa? Nah itu yang memang harus kita lihat lagi, jangan sampai itu terulang. Poin Hmm. saya sekali lagi, jangan jadikan sekolah itu tempat berdagang, karena sekolah bukan tempat untuk berdagang, Ya. sekolah tempat untuk mendidik. Mhm. Oke, jangan menjadikan sekolah sebagai tempat berdagang karena sekolah adalah tempat yang digunakan untuk mendidik seperti itu, Bang Indra. Ini pertanyaan terakhir dari saya, Bang. Tadi soal regulasi sudah disampaikan, terus juga bagaimana pihak sekolah juga harus memilih vendor-vendor yang tepat dan sebagainya. Namun kalau perjalanan jauh, ini kan juga ada pihak-pihak lain artinya. Bang Indra yang juga harus dilibatkan, entah itu nanti dari pihak kepolisian dan sebagainya. Artinya apakah juga ini tugas juga dari Kementerian Pendidikan dalam hal ini untuk kemudian sembari membuat aturan lebih jelas terkait study tour, tapi juga sembari membuat regulasi yang jelas juga untuk pengamanan, pengawalan, dan lain sebagainya. Ya, tentunya banyak pihak yang memang terkait ya dalam Mhm. dalam study tour ini, apalagi kita bicara di Indonesia itu kan liburannya relatif sama, Mhm. ya kan? Jadi kalender akademiknya itu relatif sama. Jadi kemungkinan untuk banyak sekolah melakukan study tour itu sangat besar. Nah, itu kan juga harus melibatkan pihak-pihak yang untuk mengatur lalu lintasnya. Ya kan jangan sampai
mindah macet aja, misalnya dari Jakarta mindah ke Jogja gitu, karena Hmm. isi anak Jakarta bus-busnya semua pindah ke Jogja. Itu makanya tadi saya katakan butuh sebuah persiapan yang matang, ya kan? Saya sering sering menyarankan memang yang belum dimiliki oleh Indonesia ya. Indonesia itu harus punya cetak biru pendidikan Indonesia. Hmm. Bagaimana mendidik anak Indonesia dari mereka mulai lahir sampai mereka dewasa itu prosesnya seperti apa, termasuk bagian di dalamnya study tour ini. Itu Ya. harusnya menjadi bagian dari cetak biru pendidikan Indonesia ini. Jadi betul-betul tahu, orang tua pun sudah bukan hal yang kaget gitu. Makanya jangan dijadikan tempat untuk nyari duit. Kalau orang tua terus kemudian ditodong untuk wajib ikut misalnya dengan biaya yang sangat tinggi, itu sudah melenceng. Tapi kalau itu disiapkan oleh pemerintah misalnya, saya bicara sekolah negeri ya, sekolah swasta sudah dari awal orang tua juga sudah tahu, oh ini ya. Bahkan mungkin orang tua kalau sudah melihat manfaatnya, justru malah mendukung kan. Oh iya, Hmm. saya penting untuk anak saya. Mungkin saya sibuk, saya juga nggak sempat untuk ngajak anak saya liburan misalnya, dan mungkin anak-anak juga akan lebih semangat kalau dia bisa bersama, berlibur sambil belajar bersama teman-temannya dibanding dengan keluarganya, kan kadang-kadang seperti itu ya. Hmm. Itu kan menjadi hal yang membuat hidup ini lebih berwarna, hidup ini lebih bermakna, anak nggak stres kan begitu. Itu banyak nilai positifnya lah. Nah, tinggal kita desain tadi betul-betul secara matang, jangan sampai eh, membuat program itu sekenanya saja, apalagi tadi untuk mencari keuntungan. Akhirnya vendor-vendornya yang murah, yang nggak jelas, yang berbahaya, itu kan macam-macam, Mbak. Mulai Ya. dari transportnya, penginapannya, mungkin makanannya, kan bahaya kalau kita lagi study tour cuma nyari makanan yang semurah mungkin. Nah, taunya anaknya kena tipes, keracunan, itu kan justru malah berbahaya. Jadi membuat study tour itu juga nggak sembarangan, harus disiapkan yang saya katakan tadi matang sekali. Harus disiapkan secara matang, kemudian melihat hal-hal yang paling aman ya untuk siswa, untuk kemudian untuk seluruh perjalanannya dari awal sampai nanti bisa kembali lagi ke sekolah dan menjalankan aktivitas. Ini juga kita Wajib. sama-sama berharap artinya Bang Indra agar ini menjadi kasus terakhir kecelakaan yang melibatkan rombongan bus sekolah begitu. Semoga nanti ke depan dengan evaluasi-evaluasi yang pastinya harus dilakukan tidak terjadi kembali agar study tour yang juga punya manfaat yang luar biasa seperti itu ya untuk siswa ini bisa berjalan dengan aman dan juga lancar seperti itu. Bang Indra, terima kasih banyak untuk kesempatannya diskusi Sama-sama. hari ini. Luar biasa sekali. Semoga di lain kesempatan ada waktu lagi Abang berbincang bersama dengan kami dalam program Tribun Sound Fokus. Selamat beraktivitas kembali, Bang Indra. Sama-sama. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Eksekutif Director Cerdas, ada Bang Indra Karis Biaji. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lainnya yang pastinya hanya dalam program Tribun Sound Fokus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.